Haruslah persiapan. Tes. Haruslah bisa dengar kami di sini. Ya, ya. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Karena kita sudah Covid. papan. Kita sama-sama jaga ya. Siap yang mulia. Oke ya, sebenarnya persidangan ini ya. Pak Ruslan, kita buka persidangan ini ya. Ya, yang mulia. Sedang dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ruslan alias Ruslan Umar diduga dan dinyatakan terduga berbohong. Terdakwa sehat ya, Alhamdulillah, saya yang mulia. sesuai dengan sidang yang lalu. Hari ini saksi yang direncanakan Ya mulia. Untuk atas permohonan dari penasihat hukum, maka akan dikonfrontir dengan 3 orang saksi yang mulia. ya hadir. Hadir ya mulia. Silakan dihadirkan. Saksi Muanas, saksi Aulia, dan saksi Husin. Ini 3 orang saksi ini, ya ini kan sudah disumpah ya, sebelumnya sudah disumpah di pintu umum. Sesuai dengan berita acara terakhir kemarin, mau dikonfrontir atas permintaan tertentu hanya sebatas ruang lingkup mengenai viral ya, viral dan ADRT atau pendirian dari RSM apa? Cyber Indonesia ya. Nah, begitu ya, dasar hukum. Jadi pertanyaan yang lain-lain kan sudah pada persidangan sebelumnya. Ini untuk lebih efektifnya kita. Jadi nanti pertanyaan berkisar antara viral ya, yang dimaksud viral kan gitu ya, bukti-buktinya kata Pak Muanas, Pak Muanas sebelumnya ada Pak Fahmi ya, Pak Fahmi sama Pak Muanas, kata Pak. Nah, itu kan konfirmasi hanya sekitar itu kan. Ya. Mengenai ADRT, sebelum saya lanjutkan, ADRT ini ada di bawah, fotokopinya juga ada. Ada fotokopinya. Fotokopinya mungkin nanti bisa disusulkan. Oh, ini. Jawabnya saja nanti ya, betul. Nanti kalau mau diperlihatkan nanti diperlihatkan ya. Ini karena kemarin itu posisi pertanyaan ada di penasihat hukum. Kami berikan kepada penasihat hukum. Ya mulia. Itu silakan penasihat hukum. Ya, atas izin yang mulia kami buka. Ini boleh yang mulia ya. Nanti ngomongnya ke sana supaya nggak kena ini Covid. Saksi satu-satu aja dulu kami tanya. Sesuai dengan keterangan saksi pelapor bahwa mengenai bukti-bukti itu ada di saksi Muanas maupun saksi Husin. Betul? Betul ya? Bukti dari saya. Oh, jadi yang statement di persidangan berapa lagi? Enggak. Pada persidangan yang lalu saya sampaikan bukti itu pada saat saya melapor, bukti itu dari saya. Oke, biar pendek aja kalau gitu. Jadi yang nyiapin bukti ini siapa? Saya. 3 lembar. Ya. Sama dengan yang di jaksa ya? Ya. Oke. Terus bukti mana yang kamar tadi? Bukti ini siapa yang nyiapin? Dari
dari kita saya. Dari saksi Aulia Pohan. Aulia Fahmi. Aulia Fahmi ya. Ini ambilnya dari mana? Dari screen dari handphone. Handphone ya. Jadi bukan ini ya. Iya. Jadi yang ini. Iya betul. Sekarang tunjukkan di persidangan mana itu. Yang seperti ini. Ada di BAP saya kan pegang bukti. Bukan. Buka itunya, handphonenya. Ini apa? Buka handphonenya. Yang seperti ini. Karena saya bolak-balik nggak ada yang seperti ini, yang ada seperti ini. Iya, namanya saya tutup karena ada kata-kata saya didu waktu itu. Oh, jadi ini ditutup. Iya. Nah, itu aja. Jadi dirubah ya. Ditutup karena ada nama saya didu itu. Ya, ditutup. Iya. Diakuin dalam persidangan ditutup ya. Jadi tidak original sebagaimana aslinya. Sesuai dengan asli. Hanya Asli nama ini. aja. Hanya nama aja yang saya tutup. Iyalah, berarti tidak sama ya. Sama. Ya sudah, biar yang mulia yang memutuskan. Tapi yang menilai. Ya, ini katanya sama dengan ini. Iya. Padahal aslinya ini. Dibuka pun di www seperti itu ya. Oke. Yang membuat transkrip suara rekaman siapa? Buat transkrip. Kan katanya direkam. Iya. Ya, nanti di dalam CD dibuat. Iya. Itu yang membuat siapa? Saya. Saksi ya. Iya. Oke. Terus yang membuat transkripnya siapa? Kata-katanya. Saya dan Husin. Berdua. Iya. Akuin. Iya. Oke. Dibuat berdasarkan yang di-download. Iya. Oke. Kalau diperdengarkan, saya perpendek saja karena yang mulia juga sudah lihat. Itu ada kalimat singa-singa, harimau-harimau, ada sekitar 7 item di dalam suara, tidak ada dalam tulisan. Maksudnya bisa diperjelas? Tempo hari kan yang diputar di saksi ini Iya, juga. waktu itu kan karena ada singkatan yang NKRI. Ya sudah, kita putar aja yang mulia. Kalau diizinkan. Diputar. Ya, Masih kami coba di laptopnya Baris Krim yang mulia. Dan nanti sekalian pada saat persidangan ahli dari puslapor. Ya. Kondisi yang mulia. Tadi kita masuk ke sini mau bahas pemikiran yang mulia. Ya, ya. Masalah alat Jadi bukti ini kita Pak, sudah bahas kemarin yang mulia. soal yang tadi persidangan sebelumnya kan sudah ada. Sudah dibahas soal itu ya. yang mulia. Ya. Cuma ini sebagai tambahan ya, memang dia tutup kan gitu. Nah, tadi kan sudah Manis katakan soal viralnya aja Pak, buktinya ada sama siapa kan itu yang tolak. Iya, betul. Paham yang mulia. Hanya saja kan saya kalau mumpung ada, sekalian saya mau konfrontir siapa yang membuat. Karena ini penting bagi kami yang mulia. Ya. Nah, kan konfrontir aja ini. Hanya bukan nanya-nanya lagi. Ya kan? Jadi kalau itu nanti tidak diputar lagi kan kita sudah saksikan juga kemarin putaran. Ya. Nah, Polisi yang mulia mungkin bisa Iya, dijelaskan masuk ke dalam bukti. Nah jadi ini kan saya bilang supaya efektivitas waktu ya soal fakta-fakta yang ditanyakan barusan kan sudah ada juga di persidangan. Betul. Tinggal mati sekali. Nah kami mengajukan 3 orang saksi ini sebagai konfrontir kan kami perlu ini permintaan kuasa hukum hanya terhadap benang merah soal viral. Jadi viral itu katanya ada di Monas, ya kan kata Pak Tony ini atau kata Pak siapa namanya? Hussein. Hussein. Nah itu aja Pak konfrontir Pak. Mana ada buktinya kan begitu. Iya. Termasuk ini sebetulnya yang mulia. Hanya saja tadi saya nggak tambahkan karena yang mulia yang garis bawain. Setelah ini baru ke viral yang mulia. Karena transkrip ini kan Coba saudara penegasan saja ya. iya. Kan terpotong tempo hari karena CD nggak bisa diputar tempo hari waktu saksi Muanas yang mulia. Kan gitu. Nah, jadi di nomor 7 itu sama semua pertanyaannya. Sekitar tanggal 20 Mei dan seterusnya, adapun isi surat terbuka tersebut berisikan tulisan kata-kata kalimat sebagaimana berikut kepada yang terhormat. Ini
Nah, ini transkrip namanya. Ini termasuk yang diserahkan kalau tidak salah alat bukti. Iya. Nah, maka saya tanya siapa yang membuat alat bukti itu? Berdua. Ya kan? Sementara isinya tidak sama dengan suara yang diucapkan. Iya. Tahu itu? Waktu itu saya jawab, Hmm. tulisan itu perbedaannya ada yang singkatan. Kalau di video itu disebutkan lengkap. Jadi saya serahkan kepada majelis untuk menilai itu. Ya, enggak, saya mau tahu yang membuat berarti berdua. Salah satu tuh berdua. Waktu mempersiapkan bukti berdua waktu itu. Berdua Pada saat ya? Menyerahkan, karena saya yang melaporkan maka saya yang ajukan. Iyalah, bagi saya whatever, ya, bagi saya terserah. Yang penting yang membuat transkrip ini berdua ya, supaya jangan lari-lari lagi, Iya. ya. Oke, saksi Muanas. Mohon izin, saya bisa menjelaskan maksudnya untuk Iya. hukum ini biar enggak disalahpahami. Jadi dalam kasus Ruslan 2 tahun itu ada dua objek konten yang kemudian dipersoalkan. Pertama adalah soal video, ucapan yang beredar. Kedua soal tulisan. Jadi ada tulisan juga melalui media online itu, gitu loh. Jadi kemudian di copy paste dianggap transkrip. Jadi konten itu bukan kita buat mendengarkan dan kita tulis enggak. Jadi konten itu ada di dalam tulisan artikel berita dan kemudian juga di video. Dua-duanya itu ya sama-sama sebagai konten yang kemudian diduga perbuatan tidak pidana. Nah itu yang kita maksud. Mohon izin. Ah, jadi yang mana yang benar ini? Tadi katanya dia tulis, ternyata bukan ya? Kita yang menyiapkan. Sekarang oke, kalau bahasa saya yang kurang jelas, ada video yang Anda download, Iya. ada suaranya, dibuat jadi bukti. Iya. Kita buatkan sebagai bukti. Lagi azan, lanjut yang mana? Nah, itu jadi transkrip, itu jadi bukti. Siapa yang membuat bukti itu? Ini kan saudara yang menyatakan keterangan. Tunjukkan yang mulia. Tunjukkan buktinya ada. Ya, nanti bawa. Ada ya. Enggak, di sini kan tulisnya transkrip ini. Bukan saya baca doang nih. Adapun isi surat tersebut berisikan tulisan kata-kata kalimat sebagaimana berikut. Itu transkrip artinya bahasa Inggrisnya. Intinya saudara yang mengartikan sendiri itu kan tulisan. Kalau saya ambil dari Indonesia Express kemudian saya lampirkan, itu yang saya tampilkan dalam BAP. Jadi ini dari Indonesia Express, bukan transkrip ya. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi yang menyiapkan transkrip itu saksi ya, bukan saksi yang sana. Oke, lanjut masalah yang viral. Yang ada masalah viral ini hanya di dua BAP. BAP Anda tidak ada. Adanya di BAP Muanas dan yang ujung. Yang buat ini siapa? Itu di BAP. Yang membuat ini siapa? Ya saya bertanya itu di BAP siapa? Ini ada Google mengatakan jumlahnya sekian. Yang membuat ini siapa? Itu Anda yang membuat jadi saksi bukti. Nih semua. Ah, siapa yang membuat? Bisa saya melihat BAP saya? Ah, boleh lihat di tempat. Kalau di BAP ini nggak ada, adanya di BAP Muanas dan yang buat BAP yang ujung yang ditampilkan ini. Makanya siapa yang membuat ini? Bisa saya lihat? Boleh, silakan. Yang mulia izin boleh lihat yang Oke, silakan. yang BAP saya. Di BAP Muanas sama Usaid yang ada, kalau dia nggak ada. Yang 27. Iya itu, gambar-gambar itu ya. Yang membuat siapa itu? Buat siapa? Hah? Yang membuat? Oke. Jadi ini yang kata yang mulia tadi mau kami konfrontir. Jadi yang membuat bukti ini adalah saksi ya, saksi Aulia, bukan saksi Muanas, bukan saksi Husin. Bersamaan sebenarnya. Tadi saya bilang
pada saat mempersiapkan itu bersama-sama, pada saat mengajukan. Kayaknya dilaporkan pertanyaan kan saya cukup jelas. Siapa yang membuat? Sudah diakuin di tempat duduk, berubah lagi sama-sama. Ya oke, yang sama-sama yang mana? Yang sendiri yang mana? Bagian mana ini? Yang mana yang sama-sama, mana yang sendiri? Dia semuanya. Semua sama-sama. Oke, diakuin oleh saksi Muanas. Ya memang bukti udah kita siapin sebelum lapor juga Iya. udah siapin semua. Saksi Hussein, berarti sama-sama membuatnya ya? Iya, makanya kita sama-sama sebagai saksi pelapor. Enggak, membuat ini maksud saya. Ya, kan ini jadi bukti. Oke. Di antara bukti ini bukan kejadian sebagaimana yang saksi maksudkan viral. Karena di sini ada kejadian-kejadian di luar itu. Saya ambil sampel 2, udah saya kasih. Ini. Saya duduk bangunkan rakyat untuk bangkit lawan kezaliman April 2020. Dibuka isinya ini. Nggak ada masalah yang seperti yang dilaporkan viral bahwa Jokowi mau dilengsarkan sekarang, nggak ada. Seperti yang saksi laporkan. Ya, itu saya ambil 2 aja. Padahal kami waktu di persidangan sudah gambarkan, ini juga ada ini. Artinya TNI akui, akhirnya TNI akui anggota yang mengenai Lagode. Ya, di dalam yang mana tadi? Ini kami sudah tandain di persidangan kemarin kan, di sidang Husein kemarin ya. Yang kami minta ini kejadian-kejadian yang nggak ada kaitannya sama itu. Jadi kami bilang viralnya di mana? Pada saat saya mengetik yang keluar itu. Yang saksi ketik keluar ini, saksi bilang bahwa ini terjadi viral karena semua memperbincangkan Ruslan surat terbuka. Padahal yang ini, yang tadi ditunjukkan, yang ini semua, ini bukan masalah surat terbuka, masalah yang lain yang berbeda. Memang ada Ruslan di situ. Ya kan ada nama Ruslan bukan, ada fotonya. Ya terserah, ya artinya saksi melaporkan dia karena dia bikin surat terbuka. Iya. Bukan karena Ruslan, urusan yang lain. Ini yang saksi masukkan di sini adalah Ruslan Buton, urusan yang lain. Maka viralnya di mana? Iya, saya hanya mengetik. Ada nama Ruslan Buton, ada foto-fotonya. Itu bisa jadikan bukti. Ya, jadi terserah. Ya, jadi saksi memasukkan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan surat terbuka. Yang di bawahnya ada kaitannya. Yang saya tanya yang tidak terkait. Kalau di handphone diketik, saya nggak bisa memilih. Ya udah terserah ya, yang mulia yang menilai. Berikutnya lagi di sini dikatakan adalah 20.000. Tolong buka sekarang. Ketik Ruslan Buton berapa? Gitu dong. Pada tanggal sekian yang mulai ada 2000. Ya saya nggak mau lakukan nggak apa-apa, terserah. Nggak mau lakukan nggak apa-apa. Saya minta nggak mau ya sudah, terserah. Nggak ada bukan begitu. Bersamakan tanggal sekarang tanggal dulu. Perbedaan pandangan itu nanti manusia menilai. Pertanyaan Anda apa? Iya. Sekarang Ruslan Buton ini kan katanya 20.000. Sekarang kan mereka yang mau buktikan. Saya tanya, sekarang ketik 20.000 atau berapa sekarang? Sudah pasti berbeda yang mulia. Berbeda. Itu tanggalnya aja berbeda. Oke, sekarang buka berbedanya berapa? Kenapa saya harus buka di sini? Oke, saya buka. Apa-apa? Ya, mau ketawa silakan. Di sini bukan ajang pelawak di sini. Anda bilang 20.000. Ayo kita ke depan, biar dia yang mulia. Jadi katanya di Ruslan Buton kasih 20.000 di laporan dia. Sekarang kita ketik Ruslan Buton. Sama buka Google, karena sistemnya aja berbeda kita lakukannya. Ruslannya itu besar. Taruh itu. Awalnya besar, terus sama aja mau bikin mau besar. Nah, saya Kalau saya itu benar. silakan. Buton, ini besar ya. Oke.
melengkapinya di video atau gambar atau belanja atau berita atau apa? Semua. Pak, news. Pak semua. Ya, benar. Berapa jumlahnya? Ini masih 20.000 nggak jumlahnya? Tidak kan? Saya mau kasih tahu itu aja. Oke, selanjutnya viral yang saksi maksudkan itu berarti masih sesuai dengan yang mana tadi? Ini. Yang di apa? Yang dibuat tadi ya? Masih yang ini ya? Ya. Yang isinya tidak, setelah kami kasih lihat satu-satu beda ya, tidak berubah ya. Itu menurut saya, ini silakan aja baca lagi ya. Menurut saya, Kan yang saya katakan Sini. ada nama Ruslan Buton. sini. Ini mana menurut saya? Ya, nama ada nama orang ini. Ada nomor kosong. Yang diakui nomor berapa? Pak, yang namanya. Yang ada nomor apa? Ya. 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 Ini apa? Desember 2017. Saya kan mengambil Tulisan, mutak, tanggal 18. Saya mengambil secara keseluruhan. Yang penting ada namanya, ada gambar. Iya, itu udah terbukti sekarang. Apakah viralnya karena ini? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Yang penting ada Oke, nama. jadi nggak tahu viralnya gara-gara apa? Oh tahu, ini viral buktinya tuh ada fotonya, ada gambar. Ya, ini ada di sini. Ya, ini kan masih ada fotonya juga. Ini ada. Yang saya tanya yang ini. Ya itu dari sistem komputer bukan dari saya. Iya nggak? Bukan dari saya juga. Ya iya. Munculnya ini, apakah ini masalah? Oh bukan. Bukan kan? Nah itu aja susah amat ngomongnya. Nah, apa lagi? 3 tahun yang lalu. Viral. Selanjutnya terakhir yang mulia, apakah sewaktu saksi, tapi rekamannya nggak bisa lihat ya, ini aja. Ini secara difoto atau langsung di print? Di print. Di print. Jadi di print langsung keluar. Ya. Berapa lembar? Waktu itu 3 apa 2? Saya lupa ada di BAP waktu itu. Kalau Nggak bawa ya? Nggak bawa? Oh, Pak. Oke, cukup yang mulia. Ya. Baik. Baik. Dari kami tidak ada. Cukup ya. Baik. Mengenai anggaran dasar, ya. Coba perlihatkan. Silakan satu-satu. Biar aku. Apa itu yang boleh bertanya? Izin yang mulia, apa yang mau dipertanyakan soal anggaran dasar? Kemarin seingat saya itu ada pertanyaan soal masalah bahwa apakah cyber tujuannya melapor-laporkan, nah, kalau masalah itu ya, sempat kan? Ini anggaran dasar kita yang mulia. Visi misinya apa? Ya, ini nggak bisa di sini. Ini anggaran dasarnya. Asas kita, tujuan. Kan pasal berapa? Iya, Coba dibaca. iya organisasi ini untuk kegiatan monitoring segala macam, edukasi, hoax, space, kemudian termasuk pengambilan langkah hukum. Tidak melapor-laporkan orang, beda. Oke, tar dulu.
Ini ada dan itu tertulis memang di akte. Pendirian ya? Iya. Nah, ini namanya. Itu. Itu nomor berapa? Membantu Nomor melakukan pelaporan. Iya. Langkah hukum ya. Kegiatan. Nomor Poin. poin 4 Pak. Oke. Nah, di akta nomor berapa tuh aktanya? Oke, iya. 27. Nah, tuh. Nah, ini November 2007. pengesahannya yang mulia izin. Pengesahan. Ya. Ya kan? Hukum Ah, izin. Nanti kopinya bisa kita kasih Ya, itu berikan ke aslinya jaksa dulu. ya. Tapi untuk ditunjukkan aja. Itu yang mulia. Mumpung di depan yang mulia kalau boleh. Itu kewenangan yang melapor siapa? Ya setiap anggota berwenang untuk mengambil Mana di sana? tindakan. Di situ di mana dikatakan? Pasal berapa? Di pasal berapa? tadi kan di pasal 4. Mohon izin yang mulia, ini maksudnya relevansinya ini terhadap akte ini apa? Itu loh maksud saya tuh. Ini karena yang Anda kan sebagai pengurus di Cyber. cyber ini. Tapi kan melaporkan kita bukan atas nama cyber. Atas nama pribadi. Dalam pelaporan itu kan jelas Aulia Fahmi. Tapi kita punya organisasi waktu itu kita sampaikan. Gitu loh maksud saya. Jadi Bukan. Di situ ada apa nggak itu aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa. oh, apa kirain? bisa tunjukkan atau Itu aja. Maksudnya siapa gitu yang mau melakukan pelaporan? Siapa yang berwenang? Ya karena ini Mau melaporkan dasarnya rapat dulu atau apa dulu gitu loh. Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Jadi siapa anggota? PT kan direksi bertanggung jawab keluar. Oh ya enggak, ini perkampulan, ini secara kumulatif. Kolegial ya. Jadi nggak ada di situ ditentukan. Enggak ada. Nanti di fotokopi baru kami baca, boleh ya? Oke. Nanti Oke. kita sidang. Ya. Melalui JPU. Melalui JP. Iya, salah satunya ada juga yang masih di luar ada. Oh sekalian, alamatnya di mana di situ? Waduh, ntar diteror enggak? Oh ya ini kan data pribadi. Enggak, alamatnya di mana? Kita Kan juga gitu. punya hak juga dong untuk khawatir kan? Kan boleh diketahui. Apa kami keluar dulu? Mau bicara sama yang mulia aja? Oh ya ini kan saya tanya dulu nih, takutnya nanti dikasih tahu. Jadi kalau Kita nggak tiba-tiba ada ditongkrongin. beralamat di sini biasanya gitu. Oh iya kalau alamat ini kita masih pakai di Depok Bukan ya. organisasi Pak. Di Depok, iya. Bukan pendiri. Kedudukan. Tempat kedudukan. Alamat malah Ada nggak situ tulisnya Cokraminoto? Kalau nggak ada, ya udah duduk kita gitu aja. Nggak ada? Cokraminoto itu kita udah pindah sekarang. Nggak ada kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada, sudah, gitu aja. Ruko Kayangan kan? Iyalah. Ruko Kayangan. Iya, Depok. Waktu kita bikin akte pasti menggunakan alamat ini yang mulia. Nah, Alamat itu bisa pindah-pindah asal Pindah-pindah. kedudukannya tetap di iya, siap. Betul. Udah cukup. Ya, berarti kedudukannya nggak sama ya? Ya enggak, sekarang Satu udah pindah Depok, lagi. satu Jakarta kan? Iya. Ya, Cokraminoto nggak ada di situ ya? Cokraminoto sekarang ada di Cokraminoto. Enggak, di situ nggak ada tulis Cokraminoto. Ya belum. Ya sudah, Belum terima ada kasih. Ya perubahan. cukup ya. DPP-nya di Depok berarti. Gua di Depok. Dah. Oke, ini disepakati aslinya udah dilihat ya. Sudah yang mulia. Dan kopinya boleh menerima mana. Tapi aman nih ya. Bukan apa aku takut juga. nih. Alah, ngapain dipotong-potongin? Enggak lah. Iya. Jadi Jadi ngeri juga kan boleh dong. Pak Muanas, Iya. tolong nanti kirim kopi. Iya. Silakan ke penunggu. Gitu ya. Oke. Udah ya, cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak saksi. Ruslan boleh tanya yang belum tanya dari kemarin yang mulia? Yang dua kan sudah. Belum, semua Ruslan belum tanya semua. Yang ini belum. Yang Muanas belum. Yang periksa terakhir siapa Pak Muanas? Muanas yang belum Ruslan. Muanas aja. Ya, ya. Pak Ruslan Buton, dengar ya. Ada pertanyaan kepada Pak Muanas. Saksi Muanas, ada pertanyaan atau tidak? Nah, silakan. Tolong Pak Ruslan dekat lagi ke mic. Begini dulu ya. Ya. Saudara saksi,
Mendengar suara saya? Mendengar. Ya, terima kasih. Mas kalian mungkin karena mumpung bertiga, pas kebetulan ada tiga yang sebetulnya Pak mana saja, saya agak janggal di BAP-nya dalam waktu yang bersamaan dengan penyidik yang sama, waktunya hampir bersamaan. Itu kenapa bisa terjadi? Sementara proses BAP yang saya tahu waktunya tidak bisa 1 jam, paling cepat 4 sampai 5 jam. Mau dijelaskan? Mungkin yang tepat menjawab itu penyidik. Jadi kami itu waktu itu hanya mengikuti petunjuk penyidik saja. Pada saat kemudian perkara itu dilaporkan, kemudian kakak ini ramai dan saya nggak tahu dengan pertimbangan apa. Kemudian tiba-tiba kita diminta untuk melakukan klarifikasi pada saat laporan. Nah beberapa hari kemudian kita di BAP dengan 2 penyidik berbeda waktu itu yang saya ingat. Saya dengan penyidik berbeda, dengan penyidik berbeda karena kemudian keterangan yang kita buat waktu itu sama. Ya udahlah, dan kita juga udah capek juga kita bilang kalau yang memang nggak terlalu signifikan keterangannya, artinya maknanya tetap apa, disamakan aja. Nah itu yang saya ingat Pak. Begitu jawabannya Pak Ruslan. Kurang jelas ya Bu ya? Kurang jelas, agak keras sedikit Pak. Atau Bapak Muhammad pindah ke sini Pak. Pak Usir tidak. Nah, Pak Muhammad sekarang Pak Jaksa. Jangan dicampur Pak. Iya. Pak, ini di tengah Pak. Nah, Pak Muhammad sangat dekat ke yang bulan itu. Nah, silakan jawab dulu Pak Pak Muhammad. Saya ulangi lagi ya mulai. Tes dulu Pak. Kalau tes Pak sudah terdekat? Sudah ya. Jadi yang saya ingat waktu itu karena perkara karena setelah laporan ini kemudian kita buat, tidak tahu atas pertimbangan apa tiba-tiba kita dipanggil untuk diminta segera dilakukan klarifikasi saja. Nah kemudian karena kita ada semua klarifikasi, beberapa hari kemudian kita diminta untuk melakukan BAP. Nah waktu pada saat BAP yang saya ingat itu ada 2 penyidik berbeda. Saya di tangan di sebelah saya itu ada Fahmi, ada saya juga. Penyidiknya berbeda. Nah kita sambil berjalan proses pemeriksaan. Nah tapi karena keterangannya juga pertanyaannya sama, posisi kita sama, kita pikir ya sudah, kalau keterangan yang tidak terlalu mengubah makna itu dipersamakan saja, ya sudah. Kira-kira tanda tangan, nah, itu yang kita tahu Pak Ruslan. Itu Pak Ruslan jawabannya. Apakah pelaksanaan penyidikannya pada satu di BAP-nya dalam waktu yang sama dengan tempat yang sama? Iya, saya tempat yang sama, walaupun ada selisih beda waktu sedikit ya, karena saya lupa beberapa menit lah. Tapi keseluruhan itu selesai secara bersamaan saya pikir. Dengan penyidik yang berbeda. Gitu. Tapi dalam satu ruangan. Satu ruangan. Bagaimana bisa menyatakan penyidik yang berbeda sementara yang tanda tangan penyidiknya sama semua? Kalau itu ya makanya saya bilang, mungkin bisa ditanyakan kepada penyidik. Tapi pada saat saya di BAP, yang saya ingat itu penyidiknya berbeda. Sudah selesai, tinggal tanda tangan. Gantilan yang menandatangani penyidikan tanda tangan ini. Iya mungkin gini saja, biar mohon izin ya mulia. Biar nggak disalahpahami yang dimaksud dengan penyidik berbeda itu gimana? Mungkin bisa dicek aja BAP masing-masing. Saya kurang paham juga. Siapa penyidiknya kan bisa dilihat. Saya disidik dengan penyidik siapa? Fahmi misalnya disidik dengan penyidik siapa? Karena saya berada dalam satu ruangan. Terhadap acara siapa nih Pak Ruslan? Ketiganya penyidik yang mulia, ketiganya penyidiknya sama. Kemudian waktu BAP-nya pun paling lambat jeda waktunya 1 jam perbedaannya.
Sementara yang saya tahu namanya BAP paling cepat 3-4 jam itu paling cepat. Itu sang penyidik itu, Pak. Iya, Pak ya. Baik. Satu hal lagi pertanyaan saya ini, Silakan. yang saya masih temukan sedikit kendala juga di fakta-fakta kebenaran yang saudara saksi jelaskan bahwa Ruslan Gutong tidak mewakili suara seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sesuai dengan norma-norma ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Tidak adanya ancaman lepasnya kedaulatan NKRI. Situasi kepemimpinan pemerintah saat ini berjalan dengan damai, aman dan tertib. Ini juga copy paste dengan semuanya, yang lain pun sama. Di 3 saksi ini Siap. sama jawabannya semua. Sama semua. Ya karena kita yang minta sama, sepanjang tidak berubah makna dalam pemahaman kita sama-sama saksi pelapor. Ya kita minta pada situ dirinya supaya mempersingkat waktu kita samakan aja. Itu pertimbangan kita ya. Begitu jawabannya, Pak Ustaz. Kemudian dari mana saudara saksi bisa menyimpulkan tentang fakta-fakta kebenaran? Sementara yang terjadi saat ini, saya menonton di berita televisi saja ada seperti apa yang saya paparkan itu semua hampir terjadi semua. Siang terakhir saya kenal pasangan penyiar merah putih yang saya cintai ini, Papua hari ini atau kemarin mendeklarasikan diri untuk merdeka. Artinya tidak ada ancaman lepasnya kedaulatan negara ini yang disantumkan fakta-fakta kebenaran. Tidak adanya ancaman lepasnya kedaulatan NKRI. Hari ini dari kemarin Papua sudah mengibarkan bendera bintang gejolak. Baik, pertanyaannya kepada saksi ini apa-apa? Dari mana saudara saksi bisa menyimpulkan bahwa fakta-fakta kebenaran seperti yang saudara saksi simpulkan itu sesuai dengan kenyataan? Sekarang tidak sesuai. Kenyataannya sekarang yang terjadi seperti itu. Papua lepas. Ya prinsipnya kita menghormati pendapat siapapun, termasuk Pak Ruslan Gutong dengan penilaiannya terhadap persoalan disintegrasi bangsa dan sebagainya. Kita hormati. Begitu juga dengan pendapat kita. Menilai itu juga hak kita untuk menilai dengan pandangan yang berbeda berbeda, mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sah berdasarkan proses hasil pemilu yang sudah dihormati. Itu juga kita punya hak itu. Tapi menjadi persoalan ketika Pak Ruslan Gutong misalnya di dalam surat itu tertera namanya menuliskan satu surat terbuka yang mewakili seolah-olah bertindak untuk dan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Itu yang nggak dibenarkan menurut pandangan kita, karena bertentangan dengan Undang-Undang 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan 15 tentang menyebarkan berita bohong. Nah kemudian ada frase lainnya juga yang saya kira dalam berita acara sudah saya sampaikan berkaitan dengan ancaman dan paksaan kerusuhan SARA bila kemudian tidak mundur, dan itu juga berbahaya, bertentangan juga dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tapi kita menghormati pada persoalan silakan dengan persepsi seperti itu, dan kita juga sama, kita juga punya penilaian sendiri terhadap pemerintahan yang sah di bawah pemerintahan Jokowi Maruf. Itu saya kira. Begitu jawabannya. Tadi menyampaikan bahwa saya tidak mewakili suara rakyat Indonesia. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan, siapa yang bisa menjamin bahwa itu semua mewakili seluruh rakyat suara rakyat Indonesia? Padahal sampai dengan saat ini pun di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada masyarakat Indonesia yang masih tinggal di pedalaman yang belum tahu tentang apa yang terjadi di ibu kota. Mereka tidak tahu namun. Jadi kalau misalnya mewakili, mereka juga belum tentu merasa mewakili, merasa terwakili. Pertanyaannya apa? Kenapa berani menyatakan bahwa saya tidak mewakili suara? Oh, sementara yang terjadi saat ini, apa yang saya suarakan bisa disaksikan sendiri di media sosial ataupun di mana. Bagaimana tanggapan netizen? Seperti apa? Memberikan dukungan, komentar positif.
banyak mana kita dilihat? Baik, jadi terdakwa dikatakan tidak mewakili Indonesia. Silakan dijelaskan. Iya, seperti saya sampaikan yang mulia, jadi ini kan pendapat. Kita hormati saja. Saya juga menghormati pendapat sebelah dengan penilaiannya. Kami serahkan saja kepada majelis soal perbedaan pendapat yang tadi disampaikan tentang keadaan Indonesia hari ini itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kita tidak mau itu penilaian saksi pelapor dan terdakwa juga punya penilaian sendiri kan gitu ya. Nanti majelis hakim nanti yang akan mengakhiri perbedaan penilaian itu. Ada lagi yang lain? Bisa yang mulia. Oke. Keterangan saksi muannas bagaimana? Benar atau tidak benar atau semua sebagian benar sebagian tidak benar? Semua tidak benar, yang mulia. Semua tidak benar. Terdakwa muannas tetap dengan keterangannya. Maaf. Saksi muannas tetap dengan keterangannya. Profesor yang terdakwa. Terdakwa. Tetap yang mulia. Tetap dengan keterangan. Baik. Terdakwa tetap dengan penyangkalannya. Satu hal saya tanya lagi, yang mulia. Udah di anu tadi kan, udah diakhiri nih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fahmi, Pak Hussein, Pak Mana, terima kasih. Nih, sehat ya. Sehat. Sukses. Mudah-mudahan akan mulai lagi kita. RS. Nanti giliran, Pak. Penuntut umum, saksi. Saksi masih saksi yang anti Jibawi yang mulia, tapi Kapan mau dia tadi? 1 minggu lagi yang mulia. 1 minggu ya. Tanggal 10. Tanggal 9 ini Bu ya. 9 Ibu ya. 10 kan. Ini sampai. Oh iya. Satu bulan. Tanggal 10. 10 siap. Saksi Andi Anti Jibawi karena tinggal sedikit lagi. itu lanjutan ya, karena kemarin tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya, kalau berkenan yang mulia, kami sekaligus saksi ahli juga yang mulia. Waduh, terus kemana-mana tentu aja ini kita model udah jam berapa ya? Yang satu dari jam 4 sampai. Jadinya yang satu Karena Anti Jibawi kan tinggal sedikit lagi yang mulia. bisa kita jamin itu sekitar 20 Ya, menit. kemarin kan Anti Jibawi Nah, kalau disepakati, Bapak di sesi disepakati Pak. Kami mungkin kalau saya 1,5 jam lagi masih ada yang mulia. Hah? Kan 1,5 jam ada lebih kurang kalau saya. 1,5 jam. Iya, lebih kurang. Di Jimawi. Iya. Masih ada yang saya kali, tapi tergantung jawabannya juga yang mulia. Kalau jawabannya ya tidak kan cepat. Takutnya dia kan suka lari-lari juga yang mulia. Bisa dijamin itu. baik kalau itu saksi Anti Jibawi yang mulia. Di Jimawi aja ya. Maksudnya ini pandemi Pak. Jadi ini ancaman pada diri nyata kita ya. Dan kita bukan ada masalah apa, tidak ada Pak. Tidak punya kepentingan. Tidak ada itu. Begitu ya, terdakwa Ruslan Buton. Siap, yang mulia. Kita lanjutkan pemeriksaan perkara ini hari Kamis depan ya, tanggal 10 Desember 2020 dalam pemeriksaan saksi Andi Jumawi melanjutkan. Siap, yang mulia. Ya, yang mulia. Jadi kami ada mau mengajukan surat yang mulia, mengulangi serahkan surat Surat apa itu? untuk penangguhan penahanan atau pengalihan yang mulia terhadap terdakwa, karena di dalam itu ada 20 yang kena COVID. Kasihan juga urusan yang mulia. Satu yang meninggal ya, Mas? Satu yang meninggal. Jadi kami mau menyelamatkan nyawanya saja, kan gitu yang mulia. Kalau diizinkan, Ini permohonan. iya permohonan yang mulia, melanjutkan yang lalu yang mulia. Tapi untuk dikabulkan yang mulia, serahkan satu jaksa. Masa ini. Untuk satu lagi penjaminnya. Penuntut umum sudah sama-sama mengetahui isinya ya. Kamu bisa baca ini. Ya. Di permohonan
Iya, yang mulia. Mana-mana dikabulkan. Siap yang mulia. Penangguhan apa? Saudara itu sebagai penjamin yang mulia, kami pengacara. Anaknya, abangnya ada anggota DPR, masih kami tunggu suratnya, tapi secara kopi sudah ada, adiknya juga ada, terus kami pengacara yang mulia. Iya, siap. Semua pengacara yang mulia. Siap. Penuntut umum ya. Jadi ada permohonan. Soal nanti dikabulkan atau tidak, jangan a priori dulu Pak penuntut umum ya. Penuntut umum dikabulkan. Itu kita pertimbangkan dulu. Gitu ya. Mungkin bisa ditanya juga gimana terdakwa di sana yang mulia melihat COVID ketakutannya yang mulia. Coba tanya. Ruslan, Siap. bagaimana keadaan COVID di dalam? Di sini beberapa waktu yang lalu satu orang ada yang meninggal dunia karena terpapar COVID. Kemudian setelah diswab ada lebih kurang 20 orang yang sampai dengan saat ini masih diisolasi. Tapi posisi ruang isolasinya berdampingan semua dengan yang tidak diisolasi dengan ruang tamu. Ini sangat riskan, memang sangat rawan. Kalau saudara sendiri udah di swab, Siap, sudah yang mulia. hasilnya Hasilnya negatif yang mulia. ya. Ini boleh keluar tadi. Itu ya nanti kita musyawarahkan. Siap yang mulia. Jadi ya, penuntut umum, Kemanusiaan aja. kita bertemu lagi 10 Desember 2020 terdakwa Ruslan Gugum kembali ke dalam tahanan ya. Sidang Ya, selesai. terima kasih yang mulia. Selamat sore. Terima kasih yang mulia.